Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita kembali lagi berjumpa di ibadah online Bethesda Ministry pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita Bethesda Ministry merayakan Hari Keluarga atau Family Day. Mari Bapak Ibu Saudara yang saat ini beribadah online bersama dengan keluarganya, bergandengan tangan kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersatu hati memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang mampu melawat kami, menjamah kami Tuhan. Bahkan ada pemulihan atas keluarga kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati kita. Biarlah bersama dengan keluarga kita bersama-sama melayani Tuhan. Haleluya Yesus. Bersatu dalam kasih,
bersama keluarga kami melayani Engkau Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya Yesus. Benar Bapa, seperti pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau, biarlah bersama keluarga kami bersatu hati untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji bahkan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari katakan kiri kanannya, Engkau luar biasa hari ini. Engkau luar biasa hari ini, Engkau luar biasa hari ini. Kita siap memuji Tuhan, amin. Mari kita angkat pujian kita dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, haleluya. Mari puji Tuhan, Hai seluruh pulau, bumi pun bersuka menyambut sang raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja segala raja. Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, bumi pun bersuka menyambut sang raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja segala raja. Mari puji Tuhan, amin. Hai seluruh pulau, bumi pun bersuka menyambut sang raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan,
saudara, kita percaya saat ini kita berkumpul hanya untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian yang lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersama di segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan Kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Puji kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan berkenan
segala puji syukur kami berterima kasih pada hari ini Tuhan. Pagi ini kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapa. Biar firman Tuhan yang kami dengar ini menjadi berkat dalam hidup kami dan menjadi terang dalam langkah-langkah kami Bapa. Kami Tuhan Yesus kami berdoa dengan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita beribadah pada hari ini. Dan pada hari ini merupakan hari yang spesial bagi kita karena kita ada Family Day, satu ibadah di mana kita ingin seluruh keluarga itu melayani Tuhan karena tema kita keluarga yang melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara mengenai keluarga yang melayani, kami rindu agar seluruh jemaat Tuhan di Bethesda Ministry itu bisa bergandengan tangan melayani Tuhan bersama dengan keluarga, baik itu bapak, ibu, anak-anak, semua kita melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita mau belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai 28. Firman Tuhan di sana mengatakan demikian. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah kisah ya tentang seorang yang bernama Priscilla dan Aquila yang melayani Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama belajar dulu apa itu melayani ya. Melayani itu adalah panggilannya yang sudah ditepakkan oleh Tuhan. Bukan hanya pada bagian tertentu dalam hidup kita, tetapi seluruh hidup kita ya. Bahkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu semuanya berbicara mengenai melayani ya, melayani. Dan secara sederhana tujuan kita melayani Tuhan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita tahu bahwa keluarga merupakan perwakilan Allah ada di dunia ini. Allah memanggil setiap orang dan setiap keluarga untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita semua sebagai anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, kita semuanya harus melayani Tuhan. Ya, kita harus melayani Tuhan. Nah, kalau kita melihat tadi Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini adapun konteks daripadanya ayat ini adalah dalam masa gereja mula-mula ada sepasang suami istri yang saling mendukung dalam melayani Tuhan, yakni Priscilla dan Aquila. Yang mereka adalah sepasang suami istri yang percaya kepada Tuhan ya. Dan mereka bertemu itu dengan Paulus di Tarsus bersama-sama sebagai tukang kemah atau pembuat tenda. Keluarga ini sungguh-sungguh memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Mereka sering berpindah tempat karena situasi politik. Melalui peristiwa itulah mereka berjumpa dengan Paulus ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini bahwa Priscilla dan Aquila ini mereka melayani Tuhan ya. Dan bagaimana Bapak Ibu Saudara ya, kita sebagai orang percaya itu bisa melayani Tuhan. Nah, saya teringat dengan keluarga saya secara pribadi ya. Saya melayani Tuhan karena keluarga saya melayani Tuhan, memberikan teladan contoh melayani Tuhan. Orang tua saya sejak dulunya memang adalah orang yang melayani Tuhan. Sejak saya kecil, kedua orang tua saya melayani Tuhan. Bahkan ketika saya usia SMA, mereka lebih komit lagi di dalam melayani Tuhan. Mereka lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Jadi dari situ saya bisa melihat bagaimana mereka melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat tadi Priscilla dan Aquila ini adalah sebelum mereka melayani Tuhan, mereka juga dulunya adalah orang yang
berdosa, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk bisa melayani Tuhan, yang pertama kita harus diperbaharui dulu, dipulihkan oleh Tuhan dulu. Sebelum berjumpa dengan Paulus, ya Bapak Saudara ya, mereka itu sudah percaya ya. Sebelum berjumpa dengan Paulus, mereka itu belum percaya kepada Yesus ya. Lalu bagaimana dengan kisah pertobatannya si Priscilla dan Aquila ini? Kemungkinan besar mereka bertobat pada hari Pentakosta, di mana mereka mendengarkan khotbah dari Petrus dan mereka menyerahkan diri di sana. Di sana mereka mengalami pertobatan sejati. Mereka dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu, jadi sebelum melayani Tuhan ya, maka setiap anggota keluarga itu harus dipulihkan terlebih dahulu ya. Bagaimana dengan keluarga kita? Sudahkah kita mengalami pemulihan atau pertobatan sejati ya? Jika belum, mari rindukan agar keluarga kita itu dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan. Saya teringat dulu pada waktu masih kecil ya, orang tua saya memang aktif ke gereja, tetapi belum betul-betul mengalami pertobatan yang sejati ya. Sampai pada akhirnya kami mengalami sebuah masalah yang besar, di mana orang tua saya bangkrut ya, orang tua saya bangkrut, mama saya juga sakit ya, dan keluarga juga saya ada yang sakit, dan pada akhirnya kami datang kepada satu persekutuan, dan di sanalah kami betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan kami. Dan orang tua saya dulu suka merokok, suka minum, pernah juga ya, kadang-kadang waktu pernah saya lihat masa kecil dia main judi ya, minuman keras. Tetapi saya bersyukur pada saat itu kami dipulihkan secara sepenuhnya oleh Tuhan. Keluarga kami mengalami pertobatan sejati. Dulu tidak ada doa pagi di rumah, tetapi setelah orang tua saya bertobat, kami semuanya ada ibadah pagi, ada mesbah doa setiap pagi di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang diperlukan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, sebelum kita melayani, mari Bapak Ibu kita berdoa. Mungkin ada keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus, ada mungkin keluarga kita yang masih kita doakan, masih kita gumulkan. Mari Bapak bawa mereka kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Dan setelah kita dipulihkan oleh Tuhan ya, baru kita bisa melayani bersama-sama dengan keluarga kita ya, bersama dengan pasangan kita, suami kita atau istri kita, bahkan dengan anak-anak kita. Kita semuanya melayani Tuhan secara bersama-sama. Oleh karena itu, mari jangan pernah melarang keluarga kita untuk melayani Tuhan ya. Karena Tuhan memang merancangkan untuk kita bisa melayani Tuhan ya. Oleh karena itu, buat anak-anak muda, sebelum engkau cari pasangan hidup, betul-betul pilihlah seorang pasangan hidup yang takut akan Tuhan, supaya engkau bisa melayani bersama-sama. Kalau dia tidak takut Tuhan, maka itu akan menjadi pergumulan tersendiri dulu. Tapi kalau yang sudah terlanjur, ya tidak apa-apa, tetap doakan sampai dia menerima Tuhan. Dulu ada satu jemaat kita yang suaminya belum percaya kepada Tuhan Yesus dan belum bertobat. Kami semua bersepakat terus mendoakan, dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kami melihat mujizat Tuhan setelah 5 tahun kurang lebih suaminya ini datang kepada Tuhan. Dan saat ini suaminya itu sungguh-sungguh melayani Tuhan, bahkan setia kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil. Dan akhirnya mereka sekeluarga ini melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari bangun mesbah doa di rumah. Dimulai dari rumah kita membangun mesbah doa di rumah kita. Kita percayakan keluarga kita kepada Tuhan, dan kita bawa keluarga kita untuk giat melayani Tuhan. Kita dukung pelayanan yang ada Bapak Ibu Saudara ya. Dan yang ketiga, kita bisa melayani dengan apa yang ada pada kita. Nah, mungkin kita tidak bisa berbuat banyak untuk pergi keliling dari desa ke desa untuk memberitakan Injil, tetapi jika ada kesempatan untuk kita mendukung para misionaris, para evangelis, para penginjil untuk mereka bisa melayani ke daerah-daerah,
kenapa kita tidak mendukung mereka? Ya, paling tidak doa kita, dana kita berikan untuk mendukung pelayanan misi di sana. Atau mungkin kalau kita terpanggil untuk bisa pergi, pergilah. Karena itu adalah amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Bersama-sama dengan keluarga, sama seperti Priscilla dan Aquila ini, mereka membuka rumahnya dan mereka bisa melayani hamba Tuhan di sana. Ya, oleh karena itu kita melayani dengan apa yang ada, ya, apa yang ada padamu, ya, berikan untuk melayani Tuhan, ya. Kalau kita betul-betul mencintai Tuhan, maka kita akan rela untuk memberikan apa yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Ya, mereka menerima hamba Tuhan untuk tinggal di rumah mereka. Bahkan mereka setia mendukung dan mendampingi hamba Tuhan yang ada di ladang pelayanan. Apa buktinya keluarga Priscilla dan Aquila ini mendukung? Mereka menopang secara ekonomi. Ya, mereka adalah pembuat kemah, tenda, itu keahlian mereka, dan sebagian uang mereka topang para pelayan atau para penginjil yang melayani Tuhan. Dan bahkan bukan hanya menopang secara ekonomi, mereka juga terlibat di dalam pemuritan. Bahkan mereka menjadi mentor. Mereka menolong Apolos. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita terlibat di dalam pelayanan misi, penginjilan. Ya. Gereja kita cukup kuat di dalam misi dan penginjilan. Oleh karena itu, jikalau ada pengumuman-pengumuman yang melibatkan kita untuk pelayanan misi dan penginjilan, jangan sungkan-sungkan, ragu-ragu untuk mendukung pelayanan yang ada, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sekalipun kita bukan sekolah Alkitab, mungkin ada Bapak Ibu yang tidak sekolah Alkitab, tetapi Bapak Ibu punya hati yang cinta kepada Tuhan. Itu sudah cukup, Bapak Ibu Saudara. Nah, keluarga yang melayani, Bapak Ibu Saudara. Keluarga merupakan satu tempat untuk bertumbuh. Ya, anak-anak bertumbuh di dalam keluarga. Ya, anak-anak itu bisa menjadi baik atau jahat, itu ada pengaruh yang besar dari keluarga. Bagaimana cara orang tua membesarkan, pola asuh daripada ayah dan ibu. Oleh karena itu, tempat pementoran, tempat pemuritan yang paling efektif, yang paling sangat bagus adalah keluarga. Saya dimuridkan oleh orang tua saya, bapak mama saya memuridkan saya, Bapak Ibu Saudara, sehingga saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan. Oleh karena itu, mari gunakan tempat ini, yakni keluarga, sebagai tempat untuk membangun, memuridkan, menguatkan iman. Ya, artinya iman kita bersama-sama bertumbuh di sana. Itulah gunanya kita membaca firman. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita, bagi keluarga kita. Dan firman itu yang membuat iman kita bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Keluarga merupakan tempat kita mempersiapkan generasi-generasi yang hebat. Anak-anak Bapak Ibu Saudara, jangan hanya harapkan dia menjadi dokter, pengusaha, orang kaya, tetapi harapkan juga dia menjadi seorang yang takut akan Tuhan juga dan melayani Tuhan juga. Dan keluarga juga merupakan satu tempat sebagai sarana kita untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil. Saya teringat di keluarga kami itu suka menampung anak-anaknya, tante saya, bibi saya di rumah, ya. Dan mereka dari latar belakang yang tidak percaya Tuhan, nakal dan lain sebagainya. Tapi orang tua saya menerima mereka. Dan banyak kesaksian sepupu-sepupu saya itu bertobat itu di rumah kami. Kenapa? Karena orang tua saya melayani mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Jadi keluarga itu adalah sarana untuk kita memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Nah, bawa keluarga-keluarga kita untuk mengenal Tuhan. Saudara-saudara, keponakan kita, tetangga kita, atau mungkin keluarga-keluarga besar kita yang belum percaya Tuhan, gunakan keluarga Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Dan jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dan teladan bagi keluarga Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menjadi kepala atas rumah tangga kita. Terapkan firman Tuhan di dalam keluarga kita. Ya, keluarga kita, kita berdoa supaya keluarga kita diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Ya. Dan kiranya keluarga kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Persiapkan keluarga kita, Bapak Ibu Saudara, untuk melayani Tuhan. Ya, tujuan Tuhan buat keluarga adalah untuk menjadi mitra kerajaan Allah. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama di dalam keluarga kita mewarisi iman.
kepada generasi, kepada keturunan yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya, mari kita membuat agar keluarga kita itu keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Ya, pentingnya dukungan keluarga di dalam pelayanan. Rumah dapat menjadi alat yang sangat berguna bagi penginjilan dan pendewasaan rohani. Setiap orang Kristen perlu memiliki pemahaman iman yang baik dan benar, melayani Tuhan dan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Perlu adanya korelasi antara pekerjaan dan pelayanan. Partner kerja dalam Kristus dimulai dari sehati dalam keluarga, sehati dengan rekan pelayanan yang lain. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita merenungkan ini. Tadi kita sudah belajar bagaimana keluarga kita itu harus dipulihkan terlebih dahulu. Ya, sekarang ini iblis berusaha untuk menghancurkan setiap keluarga-keluarga, secara khusus keluarga orang percaya, keluarga Kristen. Oleh karena itu, tingkat perceraian semakin hari semakin meningkat, Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karena itu, mari jangan sampai keluarga kita dihancurkan oleh iblis. Ya, suami mulai sadar, mulai bertobat, istri juga mulai mendukung, anak-anak juga berdoa bersama-sama dengan keluarga supaya apa? Keluarga kita betul-betul dipulihkan. Iblis tidak senang kalau keluarga kita bersatu. Iblis tidak senang kalau keluarga kita melayani Tuhan. Dia ingin memporak-porandakan keluarga kita. Oleh karena itu, pulihkan keluargaku Tuhan. Kita berdoa berseru setiap saat kepada Tuhan supaya keluarga kita itu dipulihkan. Ingat, kita perlu mengampuni, kita perlu memiliki kasih karunia terhadap keluarga kita. Yang lama biarlah yang berlalu. Kita meniti masa depan, keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua, mari kita dorong keluarga kita untuk melayani Tuhan. Karena keluarga adalah tempat di mana kita bisa melayani Tuhan. Keluarga adalah sarana penginjilan yang paling efektif, pemuritan yang paling efektif ada di keluarga. Oleh karena itu, kalau keluarga kita kuat di dalam Tuhan, maka keluarga kita bisa berdampak bagi dunia ini, Bapak, Ibu, Saudara. Kita bisa membawa orang-orang kepada Tuhan. Dan mari kita dukung setiap pelayanan keluarga kita, bersama-sama mendukung pelayanan yang ada. Keberhasilan sejati dari sudut pandang Tuhan ketika keluarga bisa mengikuti rencana Allah dan melayani Tuhan. Allah membentuk keluarga mulai dari Taman Eden untuk menjadi apa? Untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, untuk menjadi pemelihara, bahkan pemberita Injil. Dan kesuksesan keluarga itu di luar rencananya adalah sia-sia. Ya, kita bisa kaya, kita bisa punya banyak uang, tapi keluarga kita tidak bersatu, keluarga kita tidak melayani Tuhan, apa gunanya, Bapak, Ibu, Saudara? Oleh karena itu, saya mendorong kita semua, jemaat Bethesda, mari berikan hidupmu kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda, ini waktunya kita semua bersama-sama untuk melayani Tuhan. Karena itu, mari kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini. Dan kalau ada waktu Bapak Ibu, jikalau ada Bapak Ibu bersama dengan keluargamu di rumah, ambil waktu sejenak. Ya, ambil waktu sejenak untuk kita berdoa bersama-sama. Biarlah kiranya keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa iblis rencananya untuk menggagalkan keluarga kita, untuk menghancurkan keluarga kita. Oleh karena itu, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, pulihkan aku, pulihkan keluarga aku Tuhan, agar kami bisa melayani Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat, agar kami bisa menjadi garam dan terang dunia. Bapa di surga, aku berdoa bagi keluarga-keluarga yang ada, yang menyaksikan firman Tuhan hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang keluarganya diambang kehancuran. Tuhan, aku berdoa, pulihkan. Kiranya Tuhan menjamah setiap keluarga-keluarga yang sudah diambang kehancuran. Pulihkan mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan keluarga-keluarga yang sedang di dalam ambang kehancuran ini. Tuhan, kami mendengar banyak kesaksian bahwa Tuhan, Engkau sudah banyak memulihkan keluarga demi keluarga. Oleh karena itu kami perlu merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, supaya kami bisa betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Tuhan benar-benar pulihkan keluarga kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat keluarga-keluarga yang pada saat ini yang belum melayani Tuhan, berikan motivasi kepada mereka, gairah untuk mereka, untuk membangun mesbah doa, memuridkan anak-anak, memuridkan keluarga. Ayah menjadi imam,
ibu menjadi penopang keluarga. Dan bersama-sama di dalam keluarga mereka melayani Tuhan. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Jikalau seluruh keluarga-keluarga orang-orang percaya melayani Tuhan, maka akan ada dampak yang sangat besar bagi kota, bahkan bagi bangsa ini Tuhan. Sehingga namamu dimuliakan. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulihkan setiap keluarga yang ada di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari kita juga berdoa syafaat, berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Sebentar kami akan memasuki pemilu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya pemilu ini berjalan dengan baik lancar. Siapapun presiden yang kami mohon supaya dia seorang presiden yang takut akan Tuhan, cinta keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan seorang yang membawa kesejahteraan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami yang ada yang memerintah sekarang, Tuhan tolong mereka. Bahkan gubernur, wali kota yang ada di Batam ini juga Tuhan berkati ya Tuhan. Para jenderal-jenderal, para menteri-menteri Tuhan berkati. Dan seluruh para pemimpin kami yang ada ya Bapak. Kami juga berdoa buat gereja Sidang Jemaat Allah di seluruh Indonesia, Tuhan berkati. Kongres yang akan kami laksanakan, Tuhan berkati. Dan untuk gereja Sidang Jemaat Allah di Bethesda ini, di dalam rencana pembangunan gereja, Tuhan tolong agar kiranya Tuhan menyediakan dana. Dan terlebih lagi Tuhan, supaya kami bisa membangun gereja ini dengan tidak ada halangannya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu. Kami juga berdoa buat para jemaat yang saat ini yang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan tolong supaya Tuhan membuka jalan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat STT Injil Bakti Caraka juga Tuhan memberkati, menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami sebagai keluarga, kami harus melayani Tuhan. Kami harus memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, di dalam keluarga kami, untuk kami bisa melayani Tuhan bersama-sama. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami menutup ibadah ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Marilah kita sebagai keluarga untuk melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita satukan hati kita angkat pujian kita yang berkata, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Kiranya Kau memberkati aku melimpah-limpah, dan mempertemukan gairahku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.